Bu Guru. Semoga anak-anak tetap semangat belajarnya. Nah, sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kali ini kita akan belajar tentang penjumlahan bilangan bulat tanpa menggunakan garis bilangan. Untuk apa materi ini kita jelaskan? Karena jika kita tetap menggunakan garis bilangan, maka kita tidak bisa mengoperasikan bilangan dengan jumlah yang banyak. Sehingga kita wajib tahu cara dari penyelesaian penjumlahan bilangan bulat tanpa menggunakan garis bilangan. Nah, cara yang pertama, jika penjumlahan bilangan bulat yang sama tanda. Nah, bagaimanakah bilangan-bilangan yang termasuk sama tanda? Maksudnya, lihat di contoh ya. Negatif 5, negatif 2. Nah, ada negatif 5, saya ulangi, negatif 5 berarti 5-nya negatif. Negatif 2 berarti 2-nya juga negatif. Maka itulah yang disebut dengan sama tanda. Nah, jika penjumlahan bilangan bulat sama tanda, maka caranya yang pertama adalah kedua bilangan langsung ditambah. 5 ditambah 2, jawabannya 7. Lalu langkah yang kedua, hasilnya diberi tanda yang sama dengan bilangan yang lebih besar. 2 dan 5 lebih besar 5. Sehingga hasilnya mengikuti tanda yang 5. Ingat ya, tanda itu di depan angka. Di depan angka 5 ada tanda negatif, sehingga hasilnya mengikuti negatif. Nah, untuk lebih memahami lagi, dicoba nomor 2. 5 ditambah 2. Sebenarnya 5 itu kan positif ya. Positif 5, positif. Positif 2, positif. Sama tanda kan? Sehingga jika sama tanda langsung ditambah. 5 tambah 2, 7. Lalu tandanya mengikuti yang besar. 2 dengan 5 lebih besar mana? Ya, lebih besar 5 ya. Maka tandanya ikut positif. Atau bisa tidak ditulis ya. Dilanjutkan dengan nomor 3. Jika nomor 3 ini berbeda dengan nomor 2. Kenapa? Di sini ada 2 tanda yang bersampingan. Nah, yang berdampingan. Ada positif, ada negatif berdampingan. Nah, ini harus kita selesaikan dulu. Gimana caranya? Nah, ingat ini ya. Jika positif dengan negatif berdampingan, maka akan menjadi negatif. Ya, ini sama dengan tanda dalam perkalian dan pembagian. Jika kebalikannya, negatif ketemu positif sama akan menjadi negatif. Lalu yang terakhir, jika negatif ketemu negatif, maka akan menjadi positif. Serta positif ketemu positif akan menjadi positif. Nah, cara ini ya, ada cara mudahnya untuk menghafal. Jika kembar, yang ini dulu ya, kembar negatif negatif positif positif, kembar. Nah, ini kembar saya kasih tanda biru, maka hasilnya selalu positif. Jika tidak kembar, maka hasilnya selalu negatif. Sekarang nomor 3. Positif dengan negatif tidak kembar ya, maka hasilnya negatif. Kita tulis di bawahnya. Nah, dan angkanya turun.
Nah, sehingga kita hanya fokus di persamaan yang ini. Nah, sehingga 7, positif 7, negatif 2. Ya, sehingga jawabannya adalah 5. Untuk yang selanjutnya, kita akan bahas tentang penjumlahan bilangan bulat yang berbeda tanda. Nah, seperti apakah itu? Kita cermati contoh ya. Yang dimaksud dengan berbeda tanda adalah nih, negatif 49, positif 30. Nah, negatif 49, 49-nya negatif, dan positif 30, 30-nya positif. Jadi ini yang dimaksud dengan berbeda tanda. Apabila berbeda tanda, maka caranya adalah mencari selisih. Nah, selisih itu apa? Selisih itu adalah pengurangan antara kedua bilangan tersebut. Nah, setelah itu langkah yang kedua seperti yang tadi, hasilnya diberi tanda yang sama dengan bilangan yang lebih besar. Kita coba menyelesaikan tugas ya. Contohnya yang pertama, negatif 49. Biar lebih jelas, Bu Guru kasih tanda. Nah, 49-nya negatif, 30-nya positif. Karena berbeda tanda maka selisih. Jadi 49 langsung saja yang besar kurangi yang kecil. 49 dikurangi 30, 19 ya. Tanda yang besar siapa? Ya 49. Tandanya apa? Negatif. Jadi 19 mengikuti tanda negatif. Paham ya anak-anak ya? Lalu untuk nomor 2, negatif 130, positif 110. Nah, berbeda tanda ya. Maka langsung kita kurangi. 130 dikurangi 110, 20. Lalu yang besar siapa? Yang besar 130, maka hasilnya mengikuti tanda yang besar. Nah, untuk soal nomor 3, di sini ada tanda yang berdampingan ya, seperti penjelasan sebelumnya. Maka harus diselesaikan terlebih dahulu. Positif dengan negatif tidak kembar. Kalau tidak kembar, ingat hasilnya selalu negatif. Angkanya turun. Tinggal dikurangi aja. 65 kurangi 25, 40. Yang besar siapa? 65, tandanya positif. Bisa tidak ditulis ya. Nah, sama halnya dengan nomor 4, ada 2 tanda. Namun di sini dibalik tandanya ya. Kita selesaikan dulu. Meskipun dibalik, kalau tidak kembar, maka hasilnya selalu negatif. Nah, maka hasilnya akan sama. 65 kurangi 25, 40. Dan yang besar adalah 65. Dan contoh yang terakhir, ini ada tanda yang berdampingan, namun negatif ketemu negatif. Negatif ketemu negatif menjadi positif, angkanya turun. Nah, di sini ada positif 65. Positif 25 ya, ini sebenarnya masuk di sama tanda ya, menjadi sama tanda. Maka kalau sama tanda ditambah 65 tambah 25, ya 90. Kemudian positif tambah yang lebih besar 65, maka tandanya ikut positif. Nah, paham ya anak-anak ya? Semoga anak-anak paham.
Nah, cara ini ya ada dua cara tadi, penjumlahan dengan sama tanda, dengan penjumlahan dengan berbeda tanda. Cara-cara itu juga berlaku dalam pengurangan bilangan bulat. Langsung saja kita coba ya. Nah, nomor 1. Di sini ada positif 7, saya tulis aja. Positif 7 dengan negatif 15. Oh, ada ini berbeda tanda. Kalau berbeda tanda maka dikurangi. Yang besar kurangi yang kecil. 15 kurangi 7, 8. Yang besar siapa? Oh, yang besar 15. Maka tandanya mengikuti, yakni negatif. Lanjut, nomor 2. Nah, di sini ada dua tanda yang berdampingan. Jika ada dua tanda yang berdampingan harus diselesaikan dulu ya. Tanda itu harus menjadi satu dulu, baru kita menyelesaikan operasinya. Negatif-negatif, oh kembar, berarti menjadi positif. Di sini 40 turun, 28 turun. 40 tambah 28 ya, ini menjadi penjumlahan sehingga hasilnya 68. Lanjut nomor 3. Negatif 42, negatif 60. Oh, ini berarti sama tanda. Kalau sama tanda berarti diapakan? Iya, dijumlah. 42 tambah 60, 102. Nah, yang besar siapa? 60. Maka tandanya mengikuti yang besar. Lanjut, nomor 4. Nah, ini agak rumit. Tapi mudah kok ya. Awalnya, intinya yang mengerjakan itu harus menyelesaikan dua tanda dulu. Dua tanda, negatif-negatif menjadi positif ya. Yang ini semuanya harus ditulis, terutama negatifnya ini, jangan sampai ketinggalan. Oh, yang ini selesai jadi tinggal 68 ya. Nah, kalau sudah kayak gini kan lebih mudah. Ada negatif 42, di sini ada positif 68, berarti ini berbeda tanda. Maka dikurangi 68 dikurangi 42, 26 ya. Kemudian yang besar lebih besar 68, jadi tandanya ikut positif atau bisa tidak ditulis. Soal yang terakhir, negatif-negatif jadi positif. Ada 100 turun, ada 59 turun. Nah, positif-positif berarti sama tanda. Kalau sama tanda ditambah. Iya. Yang besar siapa? 100. 100 tandanya positif. Atau bisa tidak ditulis. Nah, sekarang teman-teman semua silahkan coba latihan-latihan soal. Kunci mudah matematika adalah sering mengerjakan latihan-latihan soal. Sekian penjelasan kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.